Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita pada saat ini tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi ketika ia sedang dalam penjara. Selain memberitahukan tentang penderitaan yang dialaminya, surat kepada jemaat Filipi dimaksudkan juga untuk mengingatkan jemaat Filipi agar tetap setia kepada Injil Kristus. Jemaat Filipi dan setiap orang pada saat itu memang berpeluang sama seperti Paulus dalam persoalan yang sama. Tetapi mereka tidak boleh takut terhadap penderitaan yang disebabkan oleh pemberitaan Injil. Rasul Paulus menguatkan jemaat Filipi dengan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats firman Tuhan untuk kita pada saat ini, ada 2 poin penting yang hendak disampaikan kepada kita untuk kita renungkan dan kita lakukan. Yaitu yang pertama, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah hidup kita ini adalah hidup untuk Kristus? Hidup untuk Kristus bukan hanya
sekedar berbicara tentang Injil, namun mencakup seluruh hidup yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Ketika kita bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, ketika kita mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin yang semuanya ditujukan untuk Tuhan dan sesama, kita hidup untuk Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hidup atau mati demi dan dalam Kristus, inilah kerinduan terdalam Paulus, yaitu bahwa hidup atau matinya boleh mempermuliakan Kristus. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaannya, tidak mempengaruhi kualitas kerohaniannya maupun kobaran semangat dalam pelayanannya. Mati adalah keuntungan, bukan semata-mata karena terbebas dari semua penderitaan. Bagi Paulus, mati adalah keuntungan karena hal itu berarti pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Penekanannya terletak pada Kristus. Kehidupan kekal bukan sekedar pelarian dari dunia yang kejam. Kehidupan kekal adalah perjalanan menuju persekutuan yang sempurna dan kekal bersama dengan Kristus. Hidup seperti yang dimiliki Paulus ini adalah hidup yang sungguh-sungguh penuh arti. Saudara, hidup seperti sikap, kunci dari sikap mental dan cara pandang Paulus yang positif di tengah deraan kesulitan hidup adalah cintanya kepada Kristus. Kristuslah yang menopang dan memberi kekuatan kepada Paulus selama hidup dan pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih, orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, tidak perlu takut terhadap kematian. Pengikut Kristus mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka, dan bahwa bila kematian itu datang, hanya merupakan akhir tugas di dunia dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Itulah ciri yang tidak diragukan lagi dari setiap kita orang Kristen, bahwa baginya hidup adalah Kristus. Kemuliaan Kristus seharusnya menjadi tujuan hidup kita, dan firman Tuhan menjadi aturan bagi hidup kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, landasan dalam segala aspek pekerjaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, hidup berpadanan dengan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 27 Paulus mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini adalah suatu peringatan atau tuntutan yang harus dilaksanakan. Jemaat Filipi diminta supaya mereka benar-benar hidup berpadanan atau sesuai dengan status mereka sebagai warga kerajaan surga, bersatu, tolong-menolong, saling menghormati, bersama-sama berjuang melawan raja kegelapan di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, perintah hidup berpadanan dengan Injil berarti hidup berpadanan dengan Kristus. Maksud Paulus mengingatkan jemaat Filipi adalah bahwa mereka juga sedang berada dalam perjuangan iman yang menuntut kesatuan di dalam roh Kristus, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tanpa persatuan jemaat, tidak mungkin mereka dapat teguh berdiri dan berjuang dengan baik. Tanpa persatuan jemaat, tidak mungkin mereka dapat teguh berdiri dan berjuang dengan baik. Terinspirasi dari prajurit dalam medan pertempuran, Rasul Paulus mengingatkan mereka agar senantiasa teguh, sehati sejiwa, berjuang dan tidak gentar. Faktanya saudara, mereka sedang berhadapan dengan
lawan yang adalah penentang jemaat dan penentang Injil Kristus. Hal ini tidak perlu disikapi dengan gentar. Justru kesatuan jemaat akan menjadi tanda atau petunjuk keselamatan mereka satu pihak dan kehancuran di pihak lawannya. Bagaimana itu terjadi, saudara? Sebab Tuhan Allah mengaruniakan kepada jemaatnya bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara-saudara yang terkasih, cukup banyak umat percaya yang terbeban untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Tentu tujuannya agar sebanyak mungkin umat manusia dapat mengenal Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamatnya. Panggilan tersebut perlu terus digemakan agar setiap umat percaya menjadi jemaat yang misioner. Tetapi harus diingat, makna hidup yang menghasilkan buah yaitu keselamatan Allah tidaklah cukup sekedar memberitakan Injil. Keselamatan Allah akan dialami dan menjadi suatu kenyataan apabila kehidupan setiap umat percaya berpadanan dengan Injil. Rasul Paulus berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ada suatu pengharapan Paulus kepada jemaat itu. Ketika nantinya dia menjumpai mereka, melihat kesatuan mereka, berdiri teguh, senantiasa berjuang dalam iman. Kalaupun dia tidak bisa menjumpai, dia mendengar kabar tentang jemaat Filipi yang tetap teguh dalam iman kepercayaannya. Saudara, demikian juga dengan kita. Firman Tuhan mengharapkan agar kita senantiasa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berbuah dengan berpadanan Injil menunjukkan suatu kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai Injil, sehingga mampu menghasilkan buah kasih Kristus. Justru saudara-saudara yang terkasih, di tingkat ini kita sering mengalami kesulitan. Sebab bisa saja kita gemar dan antusias memberitakan Injil, tetapi hidup kita jauh dari nilai-nilai Kristus. Saat ini saudara, kita jumpai cukup banyak orang Kristen yang hidupnya serba mendua. Dari spirit iman, mereka memperlihatkan sikap yang sangat antusias untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dari kehidupan sehari-hari, mereka sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh nilai-nilai Injil. Sebab karakter, pola, pemikiran, dan pengambilan keputusan etis mereka lebih didasarkan kepada kehendak manusiawi atau nilai-nilai duniawi. Khususnya saat mereka menghadapi kegagalan, kepahitan, dan penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, pada hari ini, bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan biarlah kita hidup senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus, agar saudara-saudari semua kita semakin bertumbuh berakar dan berbuah di dalam Dia. Tuhan telah memberikan karunia kita untuk percaya, dan Tuhan juga memberikan kita karunia untuk terus berjuang dan bahkan menderita demi Dia oleh karena Injil. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Bapa di dalam surga, berkati kami Tuhan, sertai kami Bapa di dalam kehidupan kami ini. Dan firman-Mu yang telah kami renungkan, yang telah berkumandang bagi kami, kiranya kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa meneguhkan iman kami. Kuatkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami.
agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Berkati setiap pemberita Injil di dunia ini dimanapun mereka bekerja berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jangan lupa like video kita, komen, subscribe, dan kita share agar semakin banyak channel-channel pekabaran Injil yang ada di media sosial untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat melayani, selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Shalom.